Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji serta syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Kenikmatan iman, Islam, kesehatan, kekuatan, kesempurnaan rezeki, dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu tentu kita berkewajiban untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah serta menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Nabiullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin yang selalu mentaati sampai hari pembalasan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 hal yang mesti dipahami atau ada di dalam diri kaum muslimin, sehingga 3 hal ini akan menjadikan seorang muslim itu mampu meraih keimanan dan ketakwaan. 3 hal itu adalah yang harus ada pada diri kaum muslimin itu adalah, yang pertama itu adalah perasaan muslim, perasaan sebagai seorang muslim. Nah, dengan yang pertama yaitu adalah kita merasa bahwa perasaan kita ini adalah sebagai seorang muslim. Hal ini tentu pada umumnya sudah ada pada diri kaum muslimin, bahwa dirinya itu adalah menjadi seorang muslim. Karena faktanya di kita menjadi muslim itu dengan sendirinya, karena hampir sebagian lahir itu dari keluarga muslim. Yang kedua yang harus dipahami itu pada diri muslim itu adalah memahami kepada aturan Islam. Sebab ketika yang pertama saja yang ada pada diri muslim itu hanya sekedar ada merasa diri sebagai seorang muslim, tidak diimbangi dengan memahami kepada aturan-aturan Islam, justru di situ akan menjadikan dia itu dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim itu tidak memiliki sebuah standar. Yang menjadi standarnya itu adalah bagaimana kondisi ramainya di masyarakat itu. Contohnya seperti ketika di bulan Ramadan, kita bisa melihat kenapa di bulan Ramadan ketika melaksanakan tarawih itu begitu terbatas banget. Cuma beberapa hari, hari pertama mungkin 5 hari begitu penuh, dan hari selanjutnya itu jamaahnya sudah berkurang. Itu salah satu adalah penyebab bahwa dia itu berislam itu hanya berdasarkan kepada perasaan, sehingga kita melaksanakan pergi tarawih itu atas dasarnya adalah merasa malu kalau dia tidak pergi sholat tarawih. Jadi dengan hal seperti itu akan menyebabkan kondisi umat Islam itu ya tidak memiliki sebuah standar. Makanya yang kedua, bahwa yang harus ada pada diri kaum muslimin itu adalah memahami kepada aturan-aturan di dalam Islam. Sehingga dengan memahami aturan-aturan dalam Islam, dia melaksanakan ibadah itu bukan berdasarkan kepada orang lain, bukan berdasarkan kepada orang banyak, tetapi terikat oleh adanya sebuah aturan. Sehingga di dalam aturan itu kita akan memahami bahwa di dalam beribadah itu ada yang sifatnya di situ adalah wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya makruh, dan ada yang sifatnya haram. Sehingga dalam melakukan sebuah aktivitas ibadah itu kita akan mampu, oh ini masuknya ke yang wilayahnya wilayah wajib. Nah, hal itu harus ada pada diri kaum muslimin agar supaya di dalam menjalankan ibadah itu terikat dengan aturan-aturan syara. Dan yang ketiga yang harus ada pada diri kaum muslimin itu adalah memiliki pemikiran Islam. Pemikiran Islam itu apa? Pemikiran Islam itu adalah pemikiran yang untuk membangkitkan kepada diri seorang muslim itu, kalau dulu sering disebut dengan
Datul Kubro. Jadi 3 pertanyaan yang menjadi mendasar kepada seorang muslim itu, yaitu siapakah yang menjadikan dirinya dan menjadikan alam serta kehidupan ini. Jadi yang menjadikan dirinya sebagai manusia, yang menjadikan alam semesta dan menjadikan kehidupan ini siapa? Dan yang kedua dipertanyakan, untuk apa dia hidup di alam dunia ini? Dan yang ketiga, akan kemanakah setelah dia itu meninggal? Karena manusia itu memiliki keterbatasan dan pasti akan meninggal. Sehingga 3 pertanyaan itu tentu akan menjadi hal yang harus dijawab dengan benar. Ketika yang pertama ditanyakan, siapakah yang menjadikan manusia di alam dunia ini? Tentu kita akan melihat kepada diri kita, bahwa kita itu lahir dari ibu lahir lagi dari mbahnya dan seterusnya. Dan intinya bahwa keberadaan kita manusia, alam dan kehidupan ini adalah tentu ada yang menjadikan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mengetahui bahwa diri kita, alam dan kehidupan ini adalah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah kita yang kedua hidup di alam dunia ini, kita harus mau diatur oleh yang menjadikan manusia, alam dan kehidupan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tujuannya itu ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentu kita sebagai manusia itu pasti akan meninggal. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa walikuli umatan ajala faida jaa ajaluhum fayastahiruna wa la yastaqdimuna. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, akan meninggal dan tidak akan bisa dipajukan atau dipundurkan. Kalau sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Jadi meninggal itu adalah, kematian itu adalah suatu yang pasti, dan setelah meninggal itu tentu akan ada apa? Akan ada pertanggungjawaban ketika hidup itu yang dilakukan di dalam kehidupan dunia itu, hal yang baik dan hal yang buruk tentu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Karena di situ nanti ada yang namanya hisab, yaitu adalah pertanggungjawaban. Jadi dengan 3 hal itu, saudaraku, untuk meraih keimanan, yaitu dengan bahwa kita itu sudah satu memiliki perasaan Islam, dan perasaan itu tidak cukup, tetapi harus diimbangi yang kedua, yaitu adalah kita memahami apa? Memahami aturan-aturan Islam. Sehingga dengan kita memahami aturan-aturan Islam, kita di dalam menjalani kehidupan itu terikat yaitu oleh aturan-aturan Islam. Dan yang ketiga, kita harus memiliki pemikiran. Tentu pemikirannya adalah bukan pemikiran sosialis atau kapitalis, tetapi kita memiliki pemikiran Islam. Bahwa pemikiran Islam itu adalah pemikiran yang mendasar. Kita akan berpikir tentang keberadaan kita di alam dunia, dan juga kita akan berpikir untuk apa kita di dunia. Dan kita akan berpikir bahwa keberadaan di dunia ini kita memiliki keterbatasan, dan kita akan mengakhiri dunia itu adalah hal yang pasti, dan tentu di situ juga akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Dan semua itu adalah sebuah hal yang sudah diinformasikan yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan sudah dicontohkan oleh pimpinan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan akan menjadi motivasi dan menjadikan semangat, dorongan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.